Hai, pada video ini saya akan menjelaskan alat optik yang pertama, yaitu mata kita. Ya, mata yang seperti ini. Di sini ada banyak organ-organ, tapi kita tidak akan mempelajari organ-organ pada mata. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana pembentukan bayangan oleh mata. Karena itu adalah prinsip optik yang ada pada mata dalam pelajaran fisika kali ini yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita lihat bagaimana mata normal kalau melihat benda yang jauh sekali. Bendanya kurang lebih berada di tahingga karena jauh sekali. Ini mekanisme pembentukan bayangannya. Ini dari benda yang jauh ini, sinarnya akan diteruskan sampai ke lensa mata ke sini dan lensa mata akan rileks. Dia tidak tegang gitu. Ya biasa aja rileks. Dari lensa mata akan difokuskan ke retina sehingga terbentuk bayangan di retina di sini. Tepat di retina. Kalau tidak di retina, ya nggak kelihatan nantinya. Nah, lensa mata yang tidak rileks di fisika disebut juga sebagai mata yang tidak berakomodasi. Kurang lebih seperti ini sketsa pembentukan bayangan ketika melihat benda yang jauh. Bagaimana kalau melihat benda yang dekat? Kalau melihat benda yang dekat, sama, bayangan akan jatuh tepat di retina. Terbalik juga sama kayak tadi kan, dan diperkecil juga sama. Bedanya apa? Bedanya, kalau bendanya dekat, lensa mata kita akan tegang di sini. Lensa mata tegang di fisika disebut juga sebagai mata yang berakomodasi maksimum. Tegang sekali, seperti si Patrick melihat pelanggan ini. Tapi nggak gini banget ya, ini lebay. Oke, maksudnya bagaimana sih tegang dan titik dekat mata di sini, benda yang dekat? Nah, benda yang dekat di sini, di titik dekat mata, maksudnya adalah titik terdekat yang bisa kita lihat dengan jelas. Kalau lebih dekat dari ini, kelihatan sih bendanya, tapi agak blur. Coba aja letakkan jempol atau benda lain di depan mata kita yang deket banget gitu. Kelihatan sih bendanya, tapi kan blur, nggak jelas. Seperti itu, maksudnya titik dekat mata kita adalah titik terdekat yang bisa kita lihat secara jelas. Orang normal, rata-ratanya biasanya sekitar 25 cm. Yang lebih juga ada yang 27, ada yang 28, ada yang 24, tapi rata-rata sekitar 25 cm. Nah, selanjutnya, ada juga orang dengan kelainan lensa mata yang dia nggak bisa melihat benda yang jauh. Mata yang seperti itu, mata miopi ya, dia nggak bisa melihat benda jauh, hanya terbatas pada jarak tertentu. Misal di titik jauhnya di sini nih, yang titik hitam di sini kalau pada gambar ini. Sehingga kalau dia melihat benda yang jauh tanpa menggunakan kacamata, bayangan dari benda tersebut akan jatuh di depan retina di sini. Nggak jelas kelihatannya. Kelihatan sih bendanya, tapi blur gitu. Coba aja yang pakai kacamata miopi ya. Kalau nggak pakai kacamata, lihat benda yang jauh kan agak blur gitu kelihatannya. Bagaimana caranya biar mata miopi bisa melihat benda jauh dengan jelas? Caranya, kita bantu dengan lensa divergen, lensa cekung ya di sini, lensa negatif. Mekanismenya seperti ini. Cahaya dari benda yang jauh ini akan jatuh ke lensa dulu, sehingga di lensa ini terbentuk bayangan yang tepat jatuh di titik jauh mata miopi. Kalau jatuhnya di titik jauh mata miopi di sini, bisa kelihatan dong di sama orang miopi karena dia akan jatuh tepat di retina. Berapa kekuatan lensa yang kita perlukan di sini? Kekuatannya bisa kita hitung dengan persamaan umum lensa. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita masukkan S-nya itu jarak lensa ke benda, jarak benda ke lensa di sini kan tahingga. Berarti 1/tahingga minus S aksennya di sini TJ. TJ di sini maksudnya titik jauh ya. Di beberapa buku ada yang menggunakan lambang lain, ya it's okay karena hanya masalah lambang, tapi di sini saya gunakan TJ titik jauh. Kenapa tandanya negatif? Karena bayangan yang terbentuk di sini terletak di depan lensa sehingga tandanya negatif. Ingat konvensi tanda pada lensa. Akibatnya, untuk mata miopi, kita dapatkan persamaan 1/F sama dengan minus 1/TJ. Nah, 1/F ini adalah kekuatan lensa. Satuannya dioptri kalau F-nya dalam meter.
Jadi kalau ditanya kekuatan lensanya berapa, ya 1/f sama dengan -1/TJ, dengan syarat F-nya ini harus dalam meter satuannya. Kurang lebih seperti itu untuk membantu mata yang miopi. Ada juga mata yang dia tidak bisa melihat benda yang dekat. Mata yang seperti itu adalah mata hipermetropi, tidak bisa melihat benda yang dekat. Di sini, di titik dekat mata orang normal, dia nggak bisa melihat benda yang dekat, itu blur, karena bayangannya jatuh di belakang retina di sini. Titik dekatnya lebih besar sekali daripada orang normal. Di sini misal. Akibatnya, biar bisa melihat benda yang dekat, harus dibantu dengan lensa di sini. Lensanya lensa positif ya. Sehingga kekuatan lensanya bisa juga kita hitung dengan persamaan umum lensa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Pada kasus ini, S-nya, jarak benda ke lensa adalah SN atau S0 bisa saja. Ini jarak dari sini ke sini 25 cm kurang lebih kalau orang normal. S0 atau SN, ya ini hanya perkara lambang ya. S aksennya di sini titik dekat, minus karena dia terletak di depan lensa. Dan inilah persamaan eh, pada lensa pada mata hipermetropi. 1/f-nya ini kekuatan lensa dengan syarat si f-nya ini satuannya di dalam meter. Kurang lebih seperti itu prinsip pada mata kita. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.